Apa itu? Orangnya udah nggak ada. Oh iya. Ya. Ya, bener. Ayo guys, halo sahabat-sahabat yang Dewa, bertemu lagi di sini channel ini, channel saya Piandi atau Piandi Prajoto, merasakan manggil gua apa? Dan kali ini kembali lagi bersama saya Pidianim dan juga tim marketing dari CGNM. Dia adalah penemu huruf M, Mnet. Nah, itulah. Ada Kowil. Annyeonghaseyo. Jonen. Gak. Ini penting banget. Udah 3 video Boys Planet libur nih di channel gua. Akhirnya gua undang lagi. Sibuk dia jadi DJ Ajusi. Gimana Kowil? Kesan-kesan setelah menonton episode 8. Dari napasnya sangat-sangat puas berarti ya? Enggak. Ada yang harusnya lolos tapi tidak lolos, ada yang beban gitu kan tapi dia lolos, nggak ngerti siapa yang voting gitu. Aduh, udah sih. Keseluruhan eliminasi Mnet itu di setiap survival programnya, kalau misalnya gue rangkum aja secara garis besar, gue tuh paling sebel karena netizen itu masih banyak ketika dia voting nggak mikirin komposisi grup debut gitu loh. Kayak, dia cute, dia ganteng, akan aku vote. Lu bukan lagi milih nyari pacar, taplak. Lu nih berpartisipasi untuk mendebutkan 9 atau berapa lah gitu kalau dari produser sebelumnya. Lu lagi mendebutkan sekumpulan grup yang nantinya bakal jadi powerful. Emang gitu kenapa? Kenapa? Yang penting ganteng, yang penting lucu. Ayo. Kowil lagi sarkas. Gue mau wakili. Ganteng lucu doang mending ikut audisi pelawak TPI anjir. Ngapain gitu, mending lu casting jadi nyaraning men. Mending lu ikut lapor Pak kalau lucu doang. Iya, oke kalau misalnya udah ganteng, imut, lucu, entertaining, terus dia punya bakat juga, misalnya salah satu aja di dance atau di vokal gitu. Yang kuat, yang maksudnya dance itu dia kuat banget atau vokalnya yang kuat banget, dance-nya nggak terlalu, itu masih oke. Tapi secara rangkuman dari survival program sebelumnya, banyak yang tersingkir ini, dia tuh layak sebenarnya lolos gitu loh. Betul. Iya gak sih? Dia layak sebenarnya lolos tapi tersingkir karena apa? Secara visual kalah gitu. Dan secara lucu kalah. Belum tentu yang lolos juga layak gitu loh. Karena nggak disorot. Nah, udah itu jawabannya. iya sih. Sesimpel itu aja karena Mnet gak ngasih screen time. Orang-orang nggak tahu screen gitu time. loh. Iya. Coba deh, gue sebut satu nama ya, Brian. Brian sebenarnya kagak pernah tuh dia menonjol sama sekali, tapi screen orang-orang time tahu dia. Screen gitu. time ya. Screen time ya. Gua aja baru ngeh ada Brian waktu evaluasi yang kedua. ini. Oh, Butterfly. Yang ini yang Butterfly ini, gue baru ngeh, si ini yang namanya Brian sebelumnya. Iya, banyak yang mention juga kan di live nih, Brian kok. Mana kagak pernah disorot sama Mnet gitu. Secara visual ada. Ganteng. Bener, ganteng, tinggi, kurus gitu kan. Tapi ya so-so aja, karena mungkin dia nggak ada masalah. Iya. Orang-orang yang ikut survival Mnet ini, tapi dia di survivalnya itu nggak banyak caper, istilahnya dalam kata kutip caper. Ini bisa jadi bagus, bisa jadi jelek juga. Iya, bagusnya adalah terhindar dari evil editing. Tapi jeleknya adalah dia jadi nggak dapat screen time. Itu. Kalau gue jadi peserta survival Mnet, masih mending gue dapat evil editing tapi screen time gue lama. Betul. Iya. Seperti siapa tuh? Majing Xiang. Tapi Majing Xiang walaupun kena evil editing, pertumbuhan fansnya gila loh. Banyak banget pas dia keluar kemarin. Gue lihat di TikTok dikerubunin pas dia mau hari terakhir dia sebelum pulang ke Cina ya. Dia dikerubungin fansnya banyak gila fansnya Pak. Ya kan ganteng. Iya, tapi sebenarnya Majing Xiang secara skill masih oke lah, masih ada gitu loh. Tapi personality berkata lain. Nah, tapi ya gue juga nggak tahu ya kalau personalitinya karena evil editing Mnet ini gue pernah bilang sama Vidya di episode sebelumnya, kayak kita berjalan di benang Pak. Jadi tipis banget nih, kita nggak tahu apa yang ada di bawah benang itu, di jurang itu. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang kamera Mnet. Mnet nih menurut gue pinter banget dalam hal editing. Gue nggak tahu otaknya si editor tuh gila banget, bisa menyusun potongan-potongan menjadi sebuah cerita. Padahal itu potongan-potongan itu sebenarnya nggak ada berkesinambungan sama sekali ya. Tapi dia bisa bikin itu jadi sebuah cerita yang entah itu positif dan negatif gitu.
Paling bener udah editor lu tanya. Tapi kan editor udah pasti kerja buat Nggak pihak mungkin yang lah. salah ya. Udah pihak Mnet gitu. Jadi nggak mungkin dia membocorkan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Ayang, kamu ngomong. Kamu gimana pendapat kamu tentang episode 8? Ya begitu aja. Kamu udah dikasih mic, ayo ngomong. Apa? Bingung lah, soalnya kan masih ngalor ngidul. Karena kalau obrol ya udah dia mah menerima aja apa yang dikasih Mnet. Iya, karena Gitu aja. mau kita komen kayak gimana, Mnet akan ngelakuin apa yang dia sudah rencanakan gitu. Nggak akan bisa ngerubah apapun. Fans mau ngapain juga. Tapi ada loh perubahan drastis satu nama di Dael. Iya. Sumpah dari awal tuh gue kira dia Iya. masuk final lah. Betul lagi. Iya kan? Betul, kirain gue Selidael nih termasuk jagoan Mnet ya. Iya, Ternyata dihempaskan lah dia Dari- sama Mnet. Itu kaget juga sih. Pertama kali mulai kan, yang pertama kali masuk tuh Dael sama Yunso. Kelihatan banget Dael nih Yang screen ngambil time-nya. bintang pertama Iya, kali. iya. Itu gue kaget juga sih. Kirain Dael nih termasuk jagoan. Iya, gue kira apa karena banyak ternyata yang bagus kan nggak tahu tuh ya. Banyak juga yang bagus tereliminasi. Enggak, ini kalau Maksudnya kalau kayak ngomongin Dael. dibanding Dael Dibanding kayak Dael, ada yang iya. bisa lebih menjual nih. Nah itu, mungkin iya. Mnet di tengah jalan, oh oke, yang ini aja. Iya, gitu. Dael udah kurang nih. Ini nih sekarang nih ladang cuanku, ladang ratingku Iya. gitu kan. Iya. Sama tuh kejadian seperti Hui. Dari awal, ladang rating Oh, banget iya, kan iya, tuh. iya, Hui, Di tengah-tengah. Sepertinya aku sudah tidak perlu Hui. Aku ada si ini, ada si itu, ada si ini, ada si itu yang lebih menarik untuk dijual gitu. Yang lebih muda. Yang lebih mudah, jelas. Soalnya disebut sama dia sendiri. Iya, tapi ironisnya Hui itu dia sendiri bilang waktu lagi ngobrol sama siapa gitu di kamar, ada di episode ini. Iya, itu. Dia bilang, Gyufin. iya Gyufin kalau nggak salah. Gue kayaknya kalau jadi star Star creator creator. nih juga gue nggak bakal nge-vote idol yang umur Di atas 30. 30. Iya, di atas 30 deh. Itu ironi banget Anjir. loh. Kasian banget loh. Hui-nya sendiri sampai bilang kayak gitu. Tapi beruntungnya dia masih di 11 ya. Nggak tahu nih apakah Nggak selanjutnya tahu sih. meluncur lagi ke bawah atau malah ada roket yang mendorong dia ke atas. Soalnya cuma 3 Pak. Hmm? Voting cuma bisa 3 orang. Cuma bisa 3 ya? Susah loh. Makin susah. Makin susah loh. Mungkin gini kali kayak biar si Mnet ini mikirnya kayak biar gue nggak ketahuan banget, gue turunin dulu deh dia ke 11. Tapi yang penting dia debut gitu. Oh. Biar nggak dilihat kayak mentang-mentang artis sudah banyak pengalaman di favoritism banget di atas terus. Mungkin kayak sama si Mnet tuh diturunin dulu. Terus kayak kita naikin lagi kali ya pelan-pelan. Apalagi dari misi ini kan dia jadi ketua yang bantu produksi pasti kan. Harusnya sih nanti di misi ini dia akan bersinar ya karena ada tugas producing yang mana Producing. itu ranahnya Hui kan. Ya, betul. Harusnya dia bersinar sih, tapi kalau nggak bersinar juga kalah sama evil editingnya, screen time-nya. Gua nggak ngerti lagi. Karena kita udah melihat ada mulai ada Apa? teaser di mana nanti di episode ke depan si Matthew kena evil editing nih. Hah, perasaan di episode ini udah. Iya, maksudnya nanti ada Oh. bakal kena juga prediksi gua di evil editing di apa semester. Gua mau bilang semester di Yang episode ini kan dia kena gara-gara dia sosokan mau jadi leader juga ceritanya. Itu bukan evil editing menurut gua. Menurut gue evil editing. Karena Masa terkesan sih? si terkesan kayak iya, terkesan, Sung Han Bin iya, kayak ngeliatin gitu kan. Iya, terkesannya si Matthew ini mau mengkudeta leadershipnya. leadershipnya si Han Bin kayak gitu. Itu narasi yang dibuat oleh si Mnet Aneh dan banget. editor-editor kampretnya itu ya. Iya. Ya padahal kalau kita tahu mah si Han Bin kan sama Ya, Matthew slow kan aja. sohib bro. Iya, ya udah Slow bagus lu bantuin aja, gue gitu ya, kan. santai aja gitu. Si aslinya mah si Matthew juga pasti respect sama Han Bin gitu. Tapi kan Mnet ini memang editornya. Oh iya. Gua kalau kagak inget si Han Bin sama si Matthew aslinya temenan, Oh, sohiban iya. dari zaman mereka Itu baru. trainee di Cube Entertainment. Gue pasti udah kesel sama Matthew. Iya kayak lu ngapain sih udah the leader lu ini gitu. Iya. Tapi bisa jadi dengan dia ngomong kayak gitu ke Han Bin ya karena dia ngerasa dia udah dekat banget sampai dia ngerasa kayak Han Bin bakal oke-oke aja kalau gue ngomong gini. Kayak misalkan kita sahabatan banget kayak
gue ini dong, gue bantuin lu jadi ketua mau nggak? Kayak Ya dia gitu. bestie aja Bestie, gitu, benar. kayak bantuin lu kan, lu juga sibuk nih lagi nggak ada detail, mau ngajarin yang sebelah sini nih, karena kan takutnya kayak nggak keambil semua yang lu ajarin, jadi gue bantuin lu deh, istilahnya kayak gitu. Nah justru itu karena udah bestie makanya dia enak ngomong kayak gitu. Coba kalau dia udah mah lu bukan siapa-siapa gua terus lu minta kayak gitu ke gua. Baru itu penonton kesel sih kayak anjir tuh siapa gitu. Iya. Tapi emang framingnya si Mnet ngasih lihat si Hanbinnya tuh kayak ada rasa-rasa kayak bingung. Iya. Kayak- iya. Kayak kurang nyaman. Iya kayak kurang nyaman. Iya, Ya, gitu, framingnya gitu. si Mnet ini kampretnya adalah dia membuat si Hanbin ini ekspresinya ini kayak kurang nyaman dengan adanya si Metu yang mau menjadi Lagi ngelatih. sub leader gitu ya. Gimana Pak menurut lu? Iya gitu benar. Benar kan udah lanjutkan aja. Ya bener. Dia ngelatih siapa? Gak salah sih Pi. Iya betul. Tapi gue ada yang kesel juga sih sama Mnet ini. Emang Mnet nggak pernah belajar dari dulu ya. Ada satu peraturan di mana yang menurut gue ini jahat banget. Level jahat itu jahat banget dan Mnet selalu melakukan itu. Apa? Di produce Girls Planet, Boys Saturnus kayak gitu-gitu lah. Pokoknya dia selalu melakukan ini. Apakah peraturannya itu? Ya kalau di season ini namanya kan artist battle. Nah di mana dikasih lagu-lagu baru tuh. Iya. Nah awalnya yang menentukan itu bukan berdasarkan voting, bukan berdasarkan games apa, tapi yang menentukan adalah penonton. Fans, ya. Ya, Kenapa? udah mana yang menentukan penonton, berat. Si trainee itu ada kans untuk tidak jadi menampilkan lagu tersebut karena nantinya bakal ada yang tereliminasi. Itu menurut Iya. gue jahat banget. Karena si Mnet itu iya, udah iya. nyuruh mereka juga untuk pelatihan lagu itu gitu loh. Udah suruh latihan lagu itu berapa hari, mungkin seminggu ya, kita nggak tahu Iya, waktu seminggu. aslinya kan. Udah gitu mereka harus evaluasi di depan trainee-trainee lain juga, yang mana itu kan latihannya pasti Iya, sampai badan tuh luas sampai di luar kepala kan, ya kan Betul. latihannya. Udah gitu bisa jadi kagak jadi tuh bawain lagu Ya, itu. ya itu salah satu challenge gak sih? Maksudnya sebagai trainee lu dituntut bisa nggak nih dalam seminggu bisa ngafalin koreonya gitu-gitu. Tapi loh. secara logikanya lu Lah, nggak pelatihan apa-apa. untuk lagu. Oh kalau menurut lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh ya udah, berarti kalau kita beda pendapat. Dia nggak apa-apa. Kalau menurut dia nggak Iya, apa-apa. Tapi nggak kalau apa-apa. menurut gua kayak Jahat. rada-rada jahat aja sih. Kalau menurut kamu gimana, Sen? Apa? Ini latihannya. Allahu Akbar. Ya tadi gimana peraturan Mnet itu menurut kamu gimana, jahat apa enggak? Kalau kata Kowil kan nggak apa-apa, nggak jahat. Kalau kata aku jahat. Tuh gimana? Gak jahat sih. Gua doang yang mikir itu Kan jahat. survival. Menurut kalian gimana? Survival show. Kita kan Iya. emang dituntut untuk survive. Kalau nggak bisa ya keluar. Nah itu. Emang begitu. Emang jadi idol gampang kan enggak? Betul sih Inilah ya. caranya. Oh, tapi memang kayaknya di agency juga kayak gitu ya? Sistemnya trainee-trainee di agency kayak Tapi nggak agency Big kelihatan. Three. Tapi nggak kelihatan. Tapi nggak kelihatan bedanya. Kalau kamu lihat aja waktu Blackpink buat interview, mereka juga bilang kita tuh evaluasi terus, pakai lagu baru terus. Tapi ternyata waktu Blackpink dilihat dengan formasi 4 ini, oh ternyata mereka bagus buat berempat gitu. Kan berarti Iya. kan mereka ini banyak. Kan kita tahu Dicoba. aslinya Blackpink kan nggak berempat kan, banyak kan. Awal pingpang itu pingpang kan. Ya, pingpang dak. Natiasina tiba-tiba. How you like that? Dari kita melihat preview episode minggu depan itu kan kelihatannya nih yang Siapa? yang supercharger kan sisa 1. Iya, sisa Haruto. Switch sisa 2. Nah. Nah kan katanya mereka disuruh nge-casting Oh iya. membernya kan. Itu kalau misalkan beneran mereka nge-casting lalu mereka cap-cip-cup menunjuk siapa yang mereka suka, itu kejam banget sih. Itu kejam sih. Iya benar. Kenapa kejamnya? Kan biasanya bukannya sebelum-sebelumnya kayak gini ya, kayak diskusi siapa Oh yang iya, keluar, harusnya diskusi grup Iya, yang ininya. siapa kalau yang keluar keluarin. baru Iya, dikeluarin kan. Ini betul. kan dari preview yang kita dapat katanya Oh, iya mereka sih. yang nge-casting gitu. Iya, jadi Beneran atau Nggak pura-pura? tahu, sih? namanya juga Iya kan sih, preview nggak tahu doang sih. ya. itu menurut gua kalau gua misalnya gua udah nyaman di Over Me misalnya, Iya, contoh. terus gua di casting sama si Haruto buat masuk Supercharger. Oh makanya sampai mohon-mohon gitu ya? Iya, gua kesel sih, kayak anjir lu, gua nggak mau, gua udah nyaman di sini anjir. Oh tapi bisa jadi orang-orang yang nggak nyaman seneng justru. Kenapa? Misalnya yang nggak, itu kan yang tadi kan awalnya kan dipilih. Misalnya nih ada si siapa di Engarde, dia nggak mau lagu ini. Dia sebenarnya suka di Supercharger, ya dia senang-senang aja dong.
Kalau dia dipilih. Kalau Ya dia gitu, itu maksudnya tergantung. Tapi kalau sebaliknya juga kesel gitu. Iya, Lu- kesel. Lu udah nyaman banget di Endgarde, tiba-tiba lu sama Haruto Ditarik ke Supercharger. Supercharger. Lu kesel gak? Kesel jadinya. Kesel. Iya, betul. Itulah. Taktik Yahudi dari Mnet. Membiarkan bahwa yang dosa udah si yang casting aja, si Haruto, si siapa Iya. itu, si Swaibo sama siapa ya, berdua di Switch. Kamden. Iya, sama Camden. Biarin aja dia yang dosa, Mnet nggak usah ini cuci tangan doang anjir. Betul. Terus ada lagi gak yang Aku justru punya pertanyaan. Di awal episode tuh kan tiba-tiba si Min Hyuk tuh udah kan kayak, ya saya pamit ya, udah ngumumin siapa yang menang gitu kan dari misi yang sebelumnya. Tiba-tiba keluar, datang lagi Shiki. Kenapa ganti MC? Cuma buat nyebutin misi selanjutnya. Iya, season Kenapa ini ganti season ini nih menurut gua kayak aneh ya. terlalu Mereka banyak. ganti-ganti MC kenapa gitu loh. Cuma buat permission ganti gitu. Emang extend si Min Hyuk selama setengah jam buat ngumumin misi baru nggak bisa apa? Emang habis itu Min Hyuk ada apa? Kayak sibuk banget nih orang. Apakah dia- diganti Ki, terus Ki cuma nyebutin misi-misinya, video-video habis itu udah kelar. Iya, iya. Ngapain diganti MC nih? Mungkin nanti Ki yang bacain eliminasi ketiga. Bisa jadi. Say my name. Yang masih ada Song Han Bin, Sok Matthew, Jiwoong, Eugene, Tere, Takuto, Sowon, Cha Won Ki. Song On, Sowon. Oli lolos. Yunso ya nggak lolos. Ya? Oli lolos. Yang nggak lolos cuma satu kalau nggak salah. Nah, Song On lolos 17. Oli masuk. Yunso yang nggak Yunso masuk. nggak ada. Ini masuk semua berarti. Iya, ini ada semua. Ada semua. Tapi kan di grup ini bakalan dipapas kan anjay, dipapas gitu. Bakalan ada yang pindah pasti kan. Iyalah. Menurut lu siapa yang bakal pindah? Jiwoong, Jiwoong sih ya. Han Bin. Tapi di akhir tuh ada kayak narasi Mnet yang mengisyaratkan preview si Hanbin pindah-pindah Pindah. tim tuh. Tapi belum Iya kan? tentu. Tapi belum tentu bisa Karena jadi dia mereka leader. bisa jadi si Hanbin pas lagi masuk ruangan aja tuh, pas lagi masuk ruangan latihan emang anjing Mnet nih. Habis dari WC. Iya, habis dari WC bisa jadi. Kayaknya Jiwoong sebenarnya nggak cocok image-nya ya di Sebenarnya nggak cocok. lagu Dia ini. Kayaknya dia Matthew juga enggak kayaknya. mungkin Jiwoong di Supercharger bisa kayaknya atau di Switch. Switch sih. Atau di Switch. Siapa lagi yang keluar? Eugene, bisa jadi Eugene keluar. Eugene enggak Enggak. lah. Soalnya dia Yu- cocok, dia cocok. Mukanya cocok tapi suaranya berat, dia suara Betul. cowok banget si Eugene itu. Makanya menurut gue suaranya Eugene di Say My Name ini mungkin tidak cocok karena dia dengan mukanya yang Kyowo itu tapi suaranya dia lebih tua daripada umurnya jauh si Eugene itu. Jadi lebih manly gitu. Mungkin dia di Supercharger kalau dari segi suaranya. Kalau dari spoiler yang kita nggak tahu bener apa enggak sih, Jiwoong sama Jay ada di Switch. Jiwoong sama J. Iya. Rumor. Sama Sang Hwan sama Keita. Ah! Menurut spoiler, tapi kan kita nggak tahu berapa enggak. Iya, spoiler di Twitter biasa lah, rumor-rumor Biasa doang. lah, iya. Ini Say My Name ini paling ketebak sih, yang cocok tuh ya Wongki, Sowon. Udah ketebak tuh Oli, Takuto oke lah, Tere bisa karena Tere udah gabung di Circle Slay ya. Sama Sowon sama Wongki. Gue juga kaget anjir kok Tere Slay juga ternyata gitu kan. Berarti bakal banyak yang keluar Pak dari Say My Name ini. Iyalah. Iya, berarti 5 keluar. Gila coy. Tapi yang udah pasti keluar pasti banget Jiwoong. Jiwoong udah pasti banget sih. Jiwoong udah pasti banget keluar. Jiwoong udah pasti keluar. Coba yang lain sayang, lagu lain. Over Me, ini salah satu lagu favorit gue sih. Gue paling favorit sih Over Me sama Engarde sih lagu gue yang Jang Hao, gue suka. Keita, Jay, Ricky. Lu lihat gak? Kalian lihat gak? Pas Keita nyalonin diri di Killing Part kalau nggak salah ya. Suaranya iya. masuk banget anjir. Gue nggak nyangka dia masuk banget. Zhang Hao juga masuk sih. Beda warna sih. Beda warna. Sebenarnya gue pertama kali denger lagu Over Me ini yang kebayang tuh suaranya ada Jay, Hui, sama Zhang Hao. Tapi yang gue nggak nyangka adalah ternyata Keita cocok banget suaranya di sini. Makanya dia kepilih kan sama Zhang Hao berdua jadi Killing Part. Pasti salah Si satu. Keita ini mantan YG. Iya, YG Treasure Box. YG Treasure Box. Pantesan suaranya aja begitu. Dia leader tim Jepang YG Treasure Box kan? Lupa lagi. Setahu gue. Bisa dilepas ya? Setahu gue leader dia, Si setahu YG, gue. bagus loh. Kan dia battle sama Yedam. Tapi masa gara-gara dari situ dia nggak jadi keluar, kenapa nggak dia diem Nggak aja tahu, di kecewa agensi? kali. Ya mungkin Iya kali ya. Kecewa. enggak mungkin gini kan udah pada terlanjur keluar ternyata ya didebutin banyak kan awalnya 7 Oh, iya. tuh YG udah pada keluar ada yang ke CIX segala macam ternyata debutinnya 13 anjir. Iya. Tapi Keita secara pengalaman gila loh. Dia YG Entertainment Jepang udah 9 tahun kayaknya. Iya. Over Me
Jongwoo nggak bakal keluar sih kayaknya. Dia kan leader tuh. Yang nggak ada itu berarti si Iya, Junso nggak ada, terus Jing Xiang. Jonghyun. Jonghyun Itu ada Jonghyun. itu rappernya. Jihao ada nggak? Jihao ada. Yang keluar cuma 2. Jihao masih ada kan? Masih. Iya, Jihao masih ada. Yang keluar cuma 2 ini. Cuman 2. Kwan Ji ada nggak? Ada yang hiu. Oh, Ada. Nah, itu Chen Kuan-ji. Yang keluar cuma 2. Video pas Chen Kuan-ji lolos, dia nanya, ini siapa ini yang mana yang? Terus pas gue ingetin, hiu. Oh ini. Tapi Ricky bisa jadi keluar sih Ricky deh. Bisa jadi Ricky pindah ke Supercharger. Ricky suaranya lumayan manly juga buat Supercharger. Supercharger tuh lagunya yang gua ini kok. Super M banget gak sih lagunya? Buat lagu Super M cocok banget ya. kalau dari spoiler. Kalau dari spoiler yang belum tentu benar. Yang belum benar. Dari Twitter nih ya. Dari Twitter yang bertahan itu Jongwoo, Jang Hao, Jonghyun, Ricky sama Zihao. Lah kita keluar dong berarti. Makanya tadi aku bilang Keita sama Jay itu ada di Switch bareng Jiw. Oh. Wow. Sama Sehwon. Bagus Tapi sih. sebenarnya nggak semua lagunya tuh oke-oke aja sih, nggak ada yang buruk. Iya, Nggak ada yang kayak kurang. Tapi yang gue bingung tuh, gue tuh paling nggak kena di kuping gue tuh sebenarnya Supercharger. Tapi Supercharger adalah lagu yang paling terngiang-ngiang. Supercharger. Itu bagian di situnya tuh. Kayak gue terbrainwash anjir, padahal Supercharger secara keseluruhan lagunya paling gue dibanding yang lain paling gue nggak suka lah istilahnya. Iya. Tapi itu Supercharger adalah lagu yang paling nempel entah kenapa. Supercharger. Ntar pasti dapat sponsor Oppo. Bisa jadi. Bisa jadi Supercharger ada produk placement ini Vivan. Iya, Vivan charger. Supercharger Vivan anjir. Engarde apa kalau dari spoiler apa Engarde? Oh, ini Engarde. Engarde sebutin dulu ada siapa aja. Ada siapa aja? Gyuvin, ada Hwetek, Gonuk, Junhyun, Seungkwan, Hiroto, Hanbin, Songmin, Yedam, sama Yunso. Nah, yang keluar kan cuma Yunso, Yedam, Songmin masih masuk memang. Songmin enggak? Berarti Songmin, Yedam, Yunso. Hiroto masih masuk ya? Masih. Hiroto terakhir kan? Berarti tiga yang keluar. Sisa 7. Nih kalau spoiler sih katanya Park Hanbin, Gyuvin, Junhyun, Gonuk, Hui, sama Hiroto. 6. Berarti yang keluar tadi cuma Seungkwan doang ke Switch. Kasian banget dah, Seungkwan tuh kenapa sih ditendang-tendang dari misi pertama? Dari tomboy dia ditendang. Dari ini kalau ini ditendang, tapi ini spoiler ini kan bisa jadi salah ya. Tapi ya kalau ini beneran sih, ini selanjutnya wajib kita percaya nih tukang spoiler ini yang di Twitter. Kalau ternyata bener. Tapi Seungkwan somehow ya, dia dimanapun dia berada, dia selalu jadi bisa stand out loh. Iya kan? Tapi dia menurut gua, lu kenapa harus ngevoting Seungkwan? Menurut gua salah satu yang harus divoting itu Seungkwan karena kenapa? Dia udah berkali-kali ngerelain posisi asli dia sebagai vokalis. Oh iya. Iya, vokalis aslinya, bro. Dia vokal, bukan rapper. Bukan, lu aja nggak tahu nggak kan? tahu gua. Posisi dia aslinya Seungkwan adalah vokalis. Dia berkali-kali ngerelain buat nggak jadi vokalis karena kebuang dari grup yang dia pengen. Dia akhirnya jadi rapper. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kagak ngeluh. Dia tetap semangat, tetap perform, dan dia berhasil membuktikan bahwa dia berkali-kali juga dipuji sama Master Nim kan. Kayak udah pro banget Seungkwan gitu-gitu. Ya, itulah dia. Tapi dia tuh nggak dapet kayak special screen time dari Mnet yang ngejelasin kalau dia tuh pernah jadi idol dan dia pernah ikut survival show juga. Kayak yang lain kan kebanyakan di mention kan, ini udah debut, ini pengalamannya ini segala macam. Ini Seungkwan tuh bener-bener tenggelam, tapi karena emang dia punya karisma tersendiri, mau dimanapun dia tetap akan kelihatan pada akhirnya gitu. Nah, Seungkwan itu adalah emas yang masih tertutup oleh lapisan batu-batu kotor. Analoginya nggak ada yang lain ya? Susah banget. Iya, maksudnya lapisan-lapisan penutup batu bacan yang belum diasah ya. Batu bacan yang belum diasah kayaknya Seungkwan itu. Padahal aslinya dia mengkilap di dalam, tapi kan orang ketutup sama ya dia kurang tenar memang untuk sekarang ini. Tapi kalau ngomongin Seungkwan, ngomongin satu lagi sih, si Park Hanbin. Dia lagi di-boost sama Mnet. Betul, Park Hanbin gila, kelihatan banget lagi di-boost sama Mnet sih. Termasuk bagus, memang layak untuk di-boost ya, karena dia menurut gua salah satu yang mainin facial expression-nya itu paling jago di antara yang lain.
Park Han-bin iniannya Kayak etis gak? Kayak member etis gak? bener, mengingatkan gue Park Han-bin itu sama member-member etis Iya. secara facial expression-nya. Mengingatkan sama Uyong sama Sun anjir. San kan? Iya. Gabungnya. Apalagi yang mau dibahas ya? Ya kalau ada. Yang keingetan aja nggak sih? Yang keingetan yang paling drama banget ya itulah. Iya, ya sama Jinx yang Ternyata mau pindah tuker part dong. itu gue nggak ngerti sih. Bisa nggak? Mungkin dia gara-gara terkendala bahasa ya, dan langsung ditembak sama si Jongwoo. Nggak bisa. Aneh ya. Wah, Jongwoo cocok jadi leader sih ya. Dia ada sifat yang kayak orang tuh bisa terintimidasi. Iya, aura leadership-nya dapet. Nah, ini. Menurut kamu Jongwoo sebagai leader menghadapi Ma Jingxiang yang minta partnya diganti gimana? Dia tuh kelihatannya bukan galak ya, tapi dia tegas. Karena nggak make sense aja permintaannya Jingxiang. Kalau dia Tiba-tiba diganti. kan dia bilang gini, bisa nggak gue tuker part, tapi kan pada ngiranya kan tukeran gitu kan. Makanya mereka pada si Keita apa siapa gitu yang malah menawarkan diri, oh yaudah tukeran aja sama gue. Makanya kayak ya oke gitu. Tapi kalau dia mintanya kayak dia gua di sufok lah ini tapi bagian depan doang belakangnya tukar ke orang lain itu kan nggak make sense ya. Iya. Makanya Ribet. ditolak. Karena Ribet. nggak make sense sama sekali. Iya. Makanya ditolak sama si Jongwoo. Jadi menurut aku dia bukan galak sih, tapi tegas karena emang ya harusnya begitu, orang ketentuannya udah ada kok. Udah ada pembagian part yang bener-bener. Jadi ya nggak bisa tiba-tiba ditukar-tukar gitu dong, walaupun dia nggak bisa naik suaranya. Udah ganti part yang gampang aja. Beda sama leader sebelumnya yang dihadapi Ma Jingxiang yang lebih kayak Songmin ya. Dong. Songmin yang menurut gua ya, kurang Songmin. tegas sih Songmin. Jerome. Dia lebih ke langsung depresot gitu kan, langsung depresi anjir ngelihat Iya, kelakuannya dia- Ma Jingxiang. Dia nggak bisa, kurang bisa jadi leader. Kurang bisa jadi leader Iya. menurut gua ya, karena dia baru ketemu gitu aja depresi, terus curhat ke Hui kalau nggak salah dia. Terus dia ini apa namanya ngelihat kelakuan membernya yang ada yang kayak gitu dia nganga doang aja nggak. Iya kan ada sih dia nganga tuh. Heran-heran ya. Iya. Gitu. Tapi kalau itu Jongwoo di situ udah pasti Langsung kayak, dipisahin. Langsung Tapi dipisahin. Songmin itu pasti dia kayak to stand to speak gitu kayak anjir ini apa yang gue hadapi. Iya. Kayak ini apaan ya? Mereka Iya. ngapain sih gitu pasti. Ayo dong, ini dong. Selanjutnya kita bahas Wumuti. Iya. Akhirnya. Wah. Wah. Big respect banget gua sama Wumuti, Bro. Udah mah jadi leader di Switch, dia tereliminasi, padahal dia yang paling kerja keras di Switch. Semua member Switch yang gua lihat kayak udah pada males-malesan karena udah pada memprediksi bahwa mereka tuh tereliminasi gitu. Iya. Dan Terus betul kayak- sih. Dan betul. betul sih. Tapi kalau dilihat tadi pendapatnya Vidya dan Kowil yang mana ya namanya kompetisi, lu harus kata lu tadi lu harus nah itu orang yang dituntut masih untuk berusaha itu Wumuti Iya. yang masih mau gitu loh. Yang sisanya kayak lu lihat Jong Ichan malah gosip di ujung. malah ngobrol berdua. Masak rambut, masak masak rambut. Ya elah udah gitu emang dia udah nggak mau Iya. kayak gitu. Nah sedangkan si Wumuti ini masih mau kan. Iya. Tapi sayangnya karena sistem voting tadi, jadi ya kita nggak bisa nyelamatin juga. Tapi yang aku bingung adalah gini ya, misalkan aku memposisikan diri aku sebagai Jong Ichan. Kenapa aku memilih untuk bercanda-bercanda? Kan gue masuk kompetisi. Di saat Stres, waktu stres. terakhir gue lebih baik naikin nama gue sebelum gue keluar. Dibanding gue gabut-gabut dapat affiliate editing, masa keluar dengan tidak baik? Kayak sekarang. Iya. Kan terus kayak ya karena lu di survival show lu harus latihan dong, kan emang kegiatan lu latihan. Masa lu gabut? Lu ngapain? Iya. Lu ngapain gabut gitu? Kayaknya udah kena sih. Udah kena mentalnya kayaknya. Iya. Udah susah. Udah males. Udah males, udah kena mental gitu. Minggu lagi juga gue keluar gitu kali ya. Iya. Udah nggak mau Itu intinya. egois banget sih tapi. Iya. Soalnya kan mereka masih melewati evaluasi pertama Betul, kan. Itu yang tuh egois perform banget. di depan iya. itu kan. Wah gila. Acak-acakan banget deh tim Switch ini. Acak-acakan. Cuman Wumuti doang yang kerja keras tahu gue. Dia sampai Iya. ngasih banyak saran kan ke produser lagunya segala macem waktu meeting-meeting, cuma dia doang yang kayak penuh Masih mau. binar-binar di matanya sambil ngomong sama produser kayak iya ini. Iya. Nah harusnya tuh Mnet tuh keluarin Planet Pass nih buat orang-orang yang kayak gini. Betul. Kenapa di Girls Planet ada Nggak. Planet Pass? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, Aneh kenapa? loh, nggak tahu sih. Aneh banget. Harusnya biasanya misi lagu ini kan 30 ya? Harusnya ada. 30 orang ya, ini kok 28. Terus pas mereka evaluasi kan si grup, jadi kan karena 10 orang jadi 2 kali kan evaluasinya. Terus karena si Jong Ichan salah-salah banyak banget, setelah mereka udah salah terus duduk,
Ujung-ujungnya masih cengengesan. Ya, gue udah salah ya mau gimana, udah terjadian juga kan. Iya. Ngetrol. Sabar ya Bu Muti. Sabar ya Mumuti ya. Sumpah Semangat, Mumuti Bu lu deserve better banget Mumuti, sumpah. Oke, next ke Supercharger ya. Keluar banyak, iya, tinggal yang sisa si Haruto tinggal itu. sisa Haruto doang. Oh, paling ini sih kita kehilangan duo My House Iya, Legendaris. rumah biru dan rumah merah Anjir. kita kehilangan sih. Sayang banget. Tapi Tapi ya tenang, gimana? masih ada Kim Jun Hyun yang Oh iya. Orang Dia kocaknya. ranking 10 gila. gila itu keren loh, ranking 10 di atas Wii loh. Kim Di atas Jun Hyun. Wii 11 ya, Wii Iya. 11. Bisa jadi kalau dia debut dia ya itunya Ya, itunya tukang bagian ininya. tukang-tukang melawaknya gitu. Itu yang mana ya? Yang suka teriak-teriak Kim Jun Hyun. Ya, dari awal. Yang dia parodi Jiwung yang pakai baju six pack. Iya, Oh, pakai itu. Itu Iya, Kim lucu Jun kan? Hyun. Oh, Itu setuju sih, itu lucu banget. peringkat 10 anjir. Iya. Makanya. Ya udahlah, itu tadi dia pembahasan. Kalau ada yang seperti biasa, kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahin juga silahkan tulis di kolom komentar. Kalau Betul. ada yang mau mengkoreksi juga Boleh, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita ada yang kelewatan ya kan. Oke, sampai berjumpa di Giba Giba Universe Boys Planet selanjutnya. Dadah.